Halo semuanya. Selamat datang kembali di Cerita Momo, tempat di mana kisah nyata dan inspiratif jadi pelajaran hidup untuk kita semua. Di sini, kita nggak cuma nonton, tapi juga belajar tentang arti kesabaran, ketegaran, dan kekuatan seorang wanita dalam menghadapi pengkhianatan dan rasa sakit paling dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan like, tekan subscribe, dan aktifkan juga loncengnya biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menguras air mata lainnya. Dan jangan lupa, komen di bawah nama kamu dan dari kota mana kamu nonton cerita ini. Kita saling kenal, ya? Mungkin kisah ini juga pernah kamu alami, atau bisa jadi pelajaran untuk yang sedang berjuang. Kalau sudah siap, pegang tisu kalian erat-erat, karena cerita kali ini bukan cuma menyayat hati, tapi juga akan menunjukkan bahwa wanita yang disakiti bisa bangkit dan membalikan keadaan sepenuhnya. Aku berdiri di depan cermin kamar, memandangi dua garis merah muda di test pack yang baru saja kubeli tadi pagi. Tanganku gemetar. Mataku berkaca-kaca. Aku, hamil, bisikku pelan. Ini seharusnya kabar bahagia, bukan? Setelah 2 tahun menanti, akhirnya Tuhan menitipkan nyawa kecil di rahimku. Aku tahu aku bukan wanita modern seperti kebanyakan istri teman-temannya. Aku hanyalah Rina, wanita kampung yang menikah dengan lelaki kota bernama Fandi, yang dulu berjanji mencintaiku apapun keadaanku. Tapi entah sejak kapan semuanya berubah. Cinta yang dulu hangat, kini terasa dingin. Tatapan lembutnya kini menjadi sinis. Dan kata-katanya, seringkali tajam, menyakitkan. Dengan penuh harap, aku keluar dari kamar. Kusimpan test pack itu di dalam amplop kecil, kubungkus rapi, lalu kubawa ke ruang makan di mana Fandi sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Di meja, makanan hangat sudah tersaji, semur ayam dan sayur asam kesukaannya. "Mas, aku punya kabar," ucapku lembut sambil duduk di depannya. Fandi hanya melirik sekilas, tanpa meletakkan ponsel dari tangannya. "Apalagi?" jawabnya dingin. Aku menghela napas, berusaha tersenyum meski hatiku sedikit perih oleh nada suaranya. "Aku hamil, Mas. Aku positif hamil," ucapku sambil menyodorkan amplop kecil itu. Fandi berhenti mengetik. Ia membuka amplop itu dengan raut wajah datar. Matanya memandang test pack itu, lalu beralih padaku. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan kata "selamat" atau pelukan hangat yang kuharap. Yang keluar adalah tawa. Tawa dingin yang mengejek. "Kamu hamil?" katanya sambil tertawa sarkastik. "Wanita kampungan sepertimu mau punya anak dariku? Astaga, ini lelucon apa sih?" Aku tercekat. Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa maksud Mas Fandi?" tanyaku pelan. Fandi meletakkan test pack itu di meja seperti membuang sampah. "Dengar ya, Rin. Aku udah cukup sabar selama ini. Kamu itu nggak punya kelas, nggak punya gaya, dan cuma bawa malu. Apa kamu pikir aku mau punya anak dari wanita sepertimu? Anak yang akan tumbuh dengan gen deso kamu? No thanks. Mas." Jeritku hampir menangis. "Anak ini darah dagingmu juga." "Darah dagingku?" Ia berdiri, mendekatiku. "Kamu pikir karena kamu berhasil hamil, kamu menang? Justru kamu membuat masalah baru. Aku nggak pernah mau punya anak dari kamu, Rin. Aku udah bilang berkali-kali, hidup bersamamu itu membosankan." Aku mencoba berdiri, tapi lututku lemas. Nafasku tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menggores hatiku satu persatu. Mas nggak bisa bicara seperti itu. Aku istrimu," ujarku terbata. Fandi menatapku tajam. "Kamu pikir selama ini aku setia? Kamu pikir aku masih cinta?" Katanya. "Aku sudah punya wanita yang pantas. Wanita yang elegan, berkelas. Dan dia sedang siap untuk jadi ibu dari anakku. Bukan kamu." "Wanita itu?" tanyaku dengan nada gemetar. "Kamu selingkuh, Mas?" Ia mengangguk tanpa rasa bersalah. "Namanya Monica. Dan dia wanita yang bisa kuperkenalkan ke dunia, bukan seperti kamu. Makanya, sebelum semuanya makin rumit gugurkan kandungan itu." Aku merasa tubuhku runtuh. Apa? Aku nyaris tak bisa bicara. "Gugurkan. Sekarang juga."
Aku nggak mau anak itu lahir, tegasnya tanpa rasa dosa. Kalau kamu masih ingin tinggal di rumah ini, lakukan apa yang aku minta. Mataku menatap wajahnya yang dulu begitu kucintai. Tapi hari ini, wajah itu berubah menjadi sosok asing yang menakutkan. Tatapan dinginnya, kata-kata kejamnya, semuanya seperti mimpi buruk. Anak ini, bukan salah. Kenapa kamu benci sekali, Mas? Tanyaku lirih. Fandi mendekatkan wajahnya ke wajahku. Karena kamu yang mengandungnya. Aku tidak tahu bagaimana bisa seseorang begitu tega, begitu kejam. Aku tidak pernah mengira cinta bisa berubah jadi kebencian sekejam ini. Fandi kembali duduk di kursinya, mengambil ponsel, dan kembali sibuk seolah tak terjadi apa-apa. Dengan hati yang remuk, aku kembali ke kamar. Aku duduk di lantai, memeluk perutku yang masih rata. Maafkan ibu, nak, bisikku sambil menangis dalam diam. Aku janji akan melindungimu, walau seluruh dunia menolak kita. Tak lama kemudian, kudengar suara pintu dibuka. Fandi keluar rumah. Mobilnya melaju. Tapi kali ini, aku tahu, dia bukan ke kantor. Aku tahu dia menuju Monica. Aku jatuh terduduk. Tapi aku berjanji, mulai hari ini, aku tak akan tinggal diam. Jika ia ingin membuangku, maka akan kutunjukkan. Wanita, kampungan, ini bisa berdiri, dan membuat mereka menderita sampai akhir hayat. Sudah 3 hari sejak kejadian itu. 3 hari aku hanya diam di kamar. Makan pun tak berselera, tidur pun tak nyenyak. Fandi tidak pernah lagi menginjakan kakinya di kamar. Bahkan tak bertanya bagaimana keadaanku, atau bagaimana keadaan anak yang ada di dalam kandunganku. Setiap malam aku menangis dalam diam. Setiap pagi aku mengusap perutku yang mulai terasa hangat. Anakku, kita hanya punya satu sama lain. Tapi luka itu belum selesai. Luka itu akan bertambah dalam. Hari itu, saat aku sedang duduk di teras rumah dengan mata sembab dan hati hancur, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Warnanya merah menyala, seperti darah yang mengalir deras di dalam hatiku. Seorang wanita turun dari dalam mobil. Cantik, anggun, penuh percaya diri. Tubuhnya dibalut dres putih elegan, sepatu hak tinggi berkilau, dan wangi parfum mewah langsung menyambar ke hidungku bahkan sebelum ia bicara. Dia berjalan mendekat. Langkahnya mantap seperti ingin menancapkan harga dirinya di halaman rumahku. "Halo, kamu pasti Rina, ya?" katanya sambil tersenyum sinis. Aku berdiri perlahan, menatap wajahnya yang asing namun menyimpan sesuatu yang familiar. "Maaf, ini siapa?" tanyaku bingung. "Oh, kamu belum tahu? Aku Monica," jawabnya ringan sambil menepuk dadanya sendiri. "Calon istri dari Fandi." Jantungku serasa diremas. Ternyata ini dia, wanita yang suamiku pilih untuk menggantikanku. Wanita yang membuatnya meminta aku menggugurkan anakku. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanyaku pelan tapi tegas. Monica berjalan masuk begitu saja, seolah rumah ini sudah menjadi miliknya. Ia menatap sekeliling dengan raut jijik. "Aku cuma mau lihat, seperti apa sih rumah tempat Fandi tinggal selama ini," katanya. Suasananya kampungan banget. Dan ternyata benar. Ia tersenyum sinis. Pantas aja dia bosen. Aku mengepalkan tangan. Dadaku berdegup keras. Tapi aku masih berusaha tenang. "Kamu nggak punya sopan santun ya? Ini rumah orang, bukan butik," ucapku menahan amarah. Monica tertawa kecil. "Santai aja, Rina. Aku cuma mau bantu kamu kok. Bantu kamu untuk sadar bahwa kamu nggak pantas jadi istri Fandi. Apalagi jadi ibu dari anaknya. Anak ini darah daging Fandi. Kamu bukan siapa-siapa." Seruku mulai tak tahan. "Tapi aku yang Fandi cintai sekarang," katanya sambil mendekat. "Kamu itu cuma masa lalu yang memalukan. Mau sampai kapan kamu bertahan di rumah ini, pakai daster lusuh, masak sayur asem, dan berharap Fandi balik cinta? Wake up." Monica kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Ini uang 50 juta. Anggap aja pesangon. Gugurkan kandungan kamu. Lalu keluar dari hidup Fandi. Dia sudah milikku sekarang." Aku membeku. Air mataku menetes. Bukan karena lemah,
tapi karena amarah yang begitu dalam. Dengan gemetar, aku ambil amplop itu, lalu kurobek di depan matanya. Uangmu nggak ada artinya buatku. Tapi anak ini, nyawanya lebih berharga dari hidup kalian berdua, teriakku. Monica terdiam sejenak. Tatapan angkuhnya berubah menjadi heran. Aku kira kamu pintar. Tapi ternyata, kamu memang kampungan, sindirnya. Aku mendekat, menatap matanya langsung. Kamu salah sasaran, Monica. Aku memang kampungan. Tapi aku punya hati. Kamu? Punya apa selain wajah dan gaya? Plah, tanpa sadar, tanganku melayang menampar wajahnya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruang tamu. Monica terkejut. Tak menyangka aku bisa seberani itu. Keluarkan kakimu dari rumahku. Sebelum aku benar-benar lupa kalau aku ini masih manusia. Ucapku dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah. Monica membetulkan rambutnya yang berantakan akibat tamparanku. Ia menatapku dengan mata tajam. Kamu akan menyesal, Rina. Sangat menyesal. Fandi akan membuat hidupmu hancur. Aku mengangkat daguku dengan tegas. Sampaikan ke Fandi. Aku akan pertahankan anak ini. Dan kalau kalian berani macam-macam, aku nggak akan diam lagi. Monica pun pergi. Langkahnya tergesa, tapi wajahnya menyimpan amarah yang belum selesai. Saat pintu tertutup, tubuhku limbung. Aku terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Tapi di tengah air mata itu, aku tahu satu hal. Perjuanganku baru saja dimulai. Jika mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Aku akan bangkit. Aku akan buat mereka menyesal telah menyentuh hal paling berharga dalam hidupku, anakku. Pagi itu, matahari belum tinggi, tapi jantungku sudah berdetak kencang. Semalaman aku tak bisa tidur, memikirkan tamparan kenyataan yang datang bertubi-tubi. Suami yang dulu kucintai berubah jadi musuh, dan wanita asing yang mengaku sebagai pengganti, diriku datang ke rumah dengan membawa uang untuk membunuh anakku. Tapi aku tetap berdiri. Untuk anakku. Untuk diriku sendiri. Namun aku tak tahu bahwa pagi ini akan menjadi pagi paling mengerikan dalam hidupku. Fandi pulang pagi-pagi dengan wajah tak bersahabat. Tanpa menyapa, tanpa bicara. Hanya berjalan ke kamar lalu mengganti baju, dan langsung menarik tanganku dengan kasar. Ayo ikut, katanya dingin. Aku mau kemana, Mas? Tanyaku bingung. Fandi hanya menatapku dengan tajam. Udah jangan banyak tanya. Ayo ikut aja. Tanganku ditarik dengan kasar. Aku berusaha melawan, tapi tenaga Fandi jauh lebih kuat. Ia menggiringku masuk ke dalam mobil. Aku mulai panik. Mas, kita mau kemana? Mas, tolong. Tapi Fandi tetap diam. Wajahnya tegang. Tangannya menggenggam setir erat-erat, seolah sedang menahan sesuatu. Mobil melaju kencang ke arah luar kota. Aku tak kenal jalan ini. Bukan arah rumah sakit biasa, bukan juga klinik bersalin. Aku mulai curiga. Nafasku tercekat. Mas, jangan bilang Mas mau, kataku sambil menahan air mata. Sudah diam, bentaknya. Kita ke tempat yang bisa menyelesaikan semuanya. Sekali dan untuk selamanya. Tanganku gemetar. Anakku. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kecil berpagar seng. Di depannya tidak ada papan nama, hanya tulisan kecil, praktik bidan. Tapi rumah itu sepi, tak terlihat aktivitas seperti klinik pada umumnya. Aku dibawa turun paksa. Tangan Fandi menggenggam erat lenganku seperti menyeret barang. Mas, jangan. Aku mohon, jangan, teriakku. Seorang wanita tua dengan wajah datar keluar dari rumah itu. Dia mengenakan baju putih lusuh, dengan sarung tangan medis yang sudah tampak kotor. Ia menatapku tanpa empati. Ini pasiennya? Tanyanya datar. Ya. Selesaikan secepatnya. Saya bayar tunai, jawab Fandi dengan entengnya. Tangisku pecah. Aku nggak mau. Ini anakku. Aku nggak mau. Fandi mendekat dan mencengkram bahuku. Kamu nggak punya pilihan, Rin. Jangan bikin aku makin muak. Tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang meledak dari dalam diriku. Aku menepis tangannya, lalu berlari keluar pagar. Tapi karena panik,
aku malah tersandung batu di depan rumah itu. Lututku tergores, darah mengalir. Tapi aku terus berusaha berdiri. "Rina, berhenti!" teriak Fandi dari belakang. Tapi aku tak peduli. Aku lari sekuat tenaga, menyusuri jalan kampung yang asing, sambil memegangi perutku. "Nak, bertahanlah ya, nak. Ibu akan lindungi kamu," isakku sambil terus berlari. Kakiku mulai lemas. Pandanganku kabur. Tubuhku limbung. Aku merasa seperti kehilangan kesadaran. Dan lalu, aku terbangun di sebuah kamar sederhana. Atapnya dari kayu, ada suara ayam dari luar jendela. Udara dalam kamar itu wangi kayu dan rempah. Tubuhku lemah, tapi rasa sakit di lutut membuatku sadar. Aku mencoba bangkit, dan saat itulah seorang wanita tua masuk. Rambutnya sudah putih semua, tapi wajahnya teduh. Ia membawa segelas air hangat dan semangkuk bubur. "Kamu sudah sadar, nak?" tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk pelan. "Tenang saja. Kamu aman di sini. Aku Bu Lastri, warga sini. Aku yang menemukanmu pingsan di pinggir jalan," katanya sambil tersenyum hangat. Air mataku menetes. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Terlalu banyak luka. Terlalu banyak duka. Bu Lastri duduk di sampingku dan mengusap lenganku pelan. "Kamu sedang hamil, ya?" tanyanya. Aku mengangguk lagi, kali ini sambil menangis. "Suamiku mau aku gugurkan anakku. Kata mereka aku kampungan, gak pantas punya anak darinya." Bu Lastri terdiam sejenak. Lalu dengan lembut, ia berkata, "Anak itu titipan Tuhan. Dan kamu bukan wanita lemah, nak. Kalau kamu sudah bisa mempertahankannya sampai sejauh ini, kamu pasti bisa melanjutkannya sampai akhir." Tangisku pecah di pelukannya. Saat itu, aku tak tahu siapa Bu Lastri sebenarnya. Tapi aku merasa, mungkin Tuhan mengirimkannya untuk menyelamatkanku. Untuk memberi aku kesempatan kedua. Dan mulai saat itu, aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Beberapa hari setelah aku dirawat oleh Bu Lastri, tubuhku mulai pulih. Tapi jiwaku masih dipenuhi luka. Luka dari kata-kata Fandi. Luka dari hinaan Monika. Dan yang paling dalam, luka karena nyawa kecil dalam perutku, hampir saja direnggut oleh ayahnya sendiri. Namun di balik semua rasa sakit itu, aku menemukan sesuatu yang baru, kekuatan. Kekuatan untuk bertahan. Kekuatan untuk bangkit. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah kecil milik Bu Lastri. Udara kampung yang segar, bau tanah basah, suara burung dan ayam, semuanya terasa seperti pelukan hangat dari semesta. Entah mengapa, aku merasa lebih damai di sini, daripada di rumah megah yang dulu kubangun bersama Fandi. Bu Lastri menyodorkan secangkir teh hangat sambil duduk di sampingku. "Bagaimana rasanya tinggal di sini, nak?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Tenang, Bu. Damai. Lebih tenang dari semua keributan yang biasa ku terima di kota." Ia mengangguk. "Kalau kamu mau, tinggal saja di sini sementara. Aku tinggal sendiri. Anak-anak semua di luar negeri. Rumah ini sepi kalau nggak ada orang." "Bu, saya nggak mau merepotkan," ujarku gugup. "Kamu bawa anak di perutmu. Itu titipan. Aku hanya membantu menjaga titipan Tuhan," ucapnya lembut. Air mataku menggenang. Setelah semua penghinaan yang kuterima, Bu Lastri memberiku tumpuan yang tak kudapatkan dari siapapun. Ia tak bertanya masa laluku, tak menilai dari bajuku, tak menuduhku macam-macam. Ia hanya peduli. Hari-hari berikutnya, aku mulai membantu Bu Lastri menata rumah. Memasak, membersihkan, bahkan ikut menjemur kain batik yang ternyata ia buat sendiri. Ya, Bu Lastri adalah pengrajin batik rumahan. Di salah satu ruangan di belakang rumahnya, ada alat-alat membatik, tumpukan kain, dan beberapa pesanan dari kota. Tangannya masih lihai menggambar pola. Meski tua, ia penuh semangat dan dedikasi. "Kalau kamu mau, aku bisa ajarkan kamu membatik," ucapnya suatu hari. Aku pun setuju. Setiap hari, aku belajar membatik, mewarnai, dan mengemas kain. Lambat laun, aku mulai menyukai prosesnya. Ada sesuatu yang menenangkan dari mencelupkan malam panas ke kain putih polos. Seolah,
Luka di hatiku ikut meleleh dan membentuk pola baru. Harapan. Waktu berjalan cepat. Dalam hitungan bulan, perutku mulai membesar. Bu Lastri memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Bahkan ia sudah menyiapkan kamar bayi kecil di rumahnya. Di sela-sela waktu istirahat, aku mulai mencoba menjual beberapa kain batik secara online lewat ponsel lamaku. Koneksi internet di kampung memang lambat, tapi aku tetap gigih belajar. Aku menamai akun media sosialku Kampung Heritage. Awalnya, hanya 2 orang yang membeli. Tapi aku melayani mereka dengan penuh cinta. Aku bungkus rapi, tulis tangan ucapan terima kasih, dan kirimkan sendiri ke kantor pos. Tak kusangka, dari 2 pembeli itu, datang 5 orang lain. Lalu 10. Lalu 20. Aku mulai sibuk membatik bersama Bu Lastri. Bahkan aku mulai merekrut 2 ibu rumah tangga lain dari desa untuk membantu menjahit dan mengemas. Aku nggak pernah sangka, batik kampung bisa sampai ke Jakarta. Bu, ucapku sambil tersenyum haru. Bu Lastri mengangguk bangga. Orang kota selalu cari sesuatu yang otentik. Kamu hanya perlu percaya diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berarti. Bukan karena statusku sebagai istri, bukan karena penampilanku, tapi karena usahaku sendiri. Suatu malam, aku duduk sendiri di depan rumah sambil menatap bintang. Tanganku mengusap perutku yang kini membulat indah. Nak, kita memang ditolak di awal, tapi ibu janji, kita akan hidup bahagia. Kita akan buktikan bahwa kita bukan sampah seperti yang mereka bilang. Air mataku mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena harapan. Aku tak lagi memikirkan Fandi. Tak juga Monica. Mereka sudah kubuang jauh dari hidupku. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana caraku menjaga anak ini, dan membesarkannya dengan cinta yang utuh, walau tanpa seorang ayah. Aku tidak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi malam itu, aku bersumpah. Wanita kampungan ini akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu terasa dingin menusuk, bukan karena udara, tapi karena sikap Dani yang makin hari makin kejam. Nadine duduk di tepi tempat tidur, tangannya memegang perutnya yang kini mulai membuncit. Kandungannya telah memasuki bulan keempat, namun bukan ucapan selamat yang ia terima dari suaminya, melainkan tatapan jijik dan amarah. Kenapa kamu nggak nurut dari awal sih, Din? Aku udah bilang, aku nggak mau punya anak dari kamu. Bentak Dani sambil membanting pintu kamar. Nadine terperanjat, menunduk dengan air mata menetes tak tertahankan. Ini anak kamu juga, Dani, darah daging kamu. Anak dari kamu, dari perempuan kampungan yang gak ngerti gaya, gak bisa diajak kemana-mana karena memalukan. Aku malu, Nadine. Kamu itu bukan level aku, teriak Dani dengan nada merendahkan. Perut Nadine seakan ikut bergetar. Rasa sedih dan sakit hati seperti menghimpit napasnya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa lemas. Ia tahu, tekanan batin yang terus-menerus bisa membahayakan kandungannya, tapi siapa yang bisa menolongnya sekarang? Keesokan harinya, Nadine bangun dengan pusing yang hebat. Ia berusaha berjalan ke dapur untuk membuat sarapan, tapi tiba-tiba pandangannya mengabur. Ia memegangi perutnya dan jatuh terduduk di lantai. Ketika ia membuka mata, Dani dan Laras sudah berdiri di depannya, namun bukan dengan wajah khawatir. Laras malah tertawa kecil. Drama ibu hamil. Harusnya kamu udah ngerti kode kalau kamu itu udah nggak dianggap. Dani menyuruh Nadine bangun dengan kasar. Bangun sana. Jangan pura-pura lemah. Kalau kamu terus-terusan begini, gimana aku bisa nikah sama Laras dan punya keluarga beneran? Nadine membeku mendengar kata-kata itu. Jadi benar? Mereka berencana menikah? Dani, kamu serius? Tanya Nadine dengan suara bergetar. Dani menatapnya tajam. Aku nggak main-main. Laras hamil. Dan aku yakin anak dari dia bakal jadi kebanggaan. Bukan kayak kamu. Nadine merasa dunianya runtuh. Tangisnya pecah. Tapi Dani tak peduli. Ia malah mengangkat koper Nadine dan melemparkannya ke ruang tamu. Mulai hari ini, keluar dari rumah ini. Aku nggak mau anak kamu lahir di sini. Bikin sial, bentaknya lagi. Nadine mencoba berdiri sambil memegangi perutnya.
Aku nggak punya tempat lain. Ini rumah kita, Dani. Aku istrimu. Laras menyeletuk, tapi statusnya sebentar lagi selesai. Sayang, biarin aja dia pergi. Dia terlalu drama. Tak lama kemudian, Nadine benar-benar diusir dari rumah. Dengan perut membesar dan koper seadanya, ia berjalan keluar rumah sambil menangis. Tetangga hanya melihat dari balik jendela, tak ada yang berani mendekat karena sudah sering melihat Dani bersikap kasar. Nadine berjalan tanpa arah. Malam itu ia tidur di masjid terdekat. Dengan jaket tipis yang ia bawa, ia memeluk perutnya yang terus bergerak pelan. "Maafin Mama ya, Nak. Maafin karena kamu harus ngerasain ini semua," bisiknya dengan suara pilu. Beberapa hari kemudian, Nadine bertemu dengan seseorang dari masa lalunya, Bu Rasti, tetangga semasa kecilnya yang kini menjadi pengusaha catering sukses. Bu Rasti yang melihat kondisi Nadine langsung menawarkan bantuan dan tempat tinggal. "Anak sebaik kamu, nggak pantas diperlakukan seperti itu, Nadine. Kamu istirahat di rumah saya dulu. Tenangin diri kamu. Jaga kandunganmu." Nadine menangis di pelukan Bu Rasti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan pelukan hangat dan kasih sayang seorang ibu. Di tempat lain, Dani dan Laras sedang bersenang-senang. Mereka menggelar pesta kecil untuk merayakan kehamilan Laras. Tapi tanpa mereka tahu, perlahan bisnis Dani mulai terganggu. Seorang investor utama tiba-tiba menarik dana. Proyek besar Dani dibatalkan. Bahkan mobil mewahnya ditarik leasing karena menunggak cicilan. Tapi itu baru permulaan. Nadine memulai hidup baru di bawah perlindungan Bu Rasti. Ia diminta membantu di dapur, dan ternyata kemampuannya dalam memasak cukup luar biasa. Pelanggan mulai memuji masakan Nadine. Bahkan seorang investor catering besar tertarik menjalin kerjasama. "Bu Rasti, saya ingin kerja keras. Saya ingin mandiri. Saya nggak mau terus bergantung," ucap Nadine mantap. Bu Rasti tersenyum bangga. "Kamu bisa, Nadine. Kamu akan jadi perempuan hebat." Dan Nadine bersumpah dalam hati, ia tak akan pernah lagi menangis untuk lelaki sekejam Dani. Ia akan membuktikan, anak dari perempuan kampungan ini, akan lahir dari kekuatan dan perjuangan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Aku masih mengingat jelas malam itu. Malam di mana tubuhku masih belum pulih total dari trauma rumah sakit, tapi luka di hatiku justru terasa jauh lebih dalam daripada luka fisik yang kualami. Pagi itu, saat aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar kosanku yang sempit, ada rasa sesak di dada. Tapi aku tahu, aku harus bangkit. Aku tak bisa terus lemah. Kupandangi foto hasil USG terakhir yang sempat kuselipkan di dompet. Tangisku jatuh lagi. "Maaf ya, Nak. Mama belum bisa jadi pelindungmu waktu itu," bisikku. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselku membuatku tersentak. Sebuah email masuk dari pengacara yang kutemui diam-diam beberapa minggu lalu. Isinya mengejutkanku. Berkas gugatan cerai dari Rama telah masuk, dan ia mengajukan tuntutan sepihak bahwa aku mandul dan tak pantas menjadi istri. Tanganku bergetar hebat membaca setiap kalimat. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan menyelipkan tuduhan bahwa aku telah menggugurkan kandungan tanpa seizinnya dan membahayakan citranya di depan keluarga. Aku tertawa miris. "Luar biasa, Rama. Kau jungkir balikan kenyataan demi wanita simpananmu," gumamku. Aku memutuskan untuk tak lagi diam. Semalam suntuk, aku membuka semua file dan dokumen yang pernah kubaca. Aku kembali mengumpulkan bukti perselingkuhan Rama dengan wanita itu, Laras. Chat-chat yang sempat kuduplikat dari ponsel Rama, foto-foto mereka check-in hotel, bahkan nota makan malam romantis berdua yang terselip di saku jas Rama, semua kumasukkan ke dalam satu folder rahasia. Keesokan harinya, aku menemui pengacaraku. Aku siap lawan. Aku nggak peduli kalau harus berdiri sendiri. Tapi aku nggak mau dipermainkan terus. Pengacaraku mengangguk mantap. "Kamu kuat, Nara. Sekarang giliranmu tunjukkan siapa yang sebenarnya tersakiti di sini." Beberapa minggu berlalu. Proses perceraian dimulai. Hari itu adalah hari pertama sidang. Aku datang sendiri, tanpa keluarga, tanpa dukungan siapapun. Tapi aku tegakkan kepala. Saat masuk ruang sidang, aku melihat Rama dan Laras duduk berdampingan. Laras mengenakan pakaian formal, rambut dicepol rapi,
seolah ingin tampil sebagai calon istri sah yang elegan. Mereka terlihat seperti pasangan bahagia. Rama hanya menatapku dengan sinis, dan Laras menyunggingkan senyum penuh ejekan. Aku pura-pura tak peduli. Majelis Hakim, kami mengajukan permohonan cerai karena pihak istri telah menggugurkan kandungan secara sepihak dan tidak menjalankan peran sebagai istri dengan baik, ucap pengacara Rama dengan percaya diri. Aku hanya menatap lurus ke depan. Giliran pengacaraku berbicara. Majelis Hakim, kami memiliki bukti lengkap bahwa pihak suami telah berselingkuh dan justru memaksa sang istri menggugurkan kandungannya. Bukti kekerasan, paksaan, dan bahkan ancaman telah terdokumentasi dengan baik. Semua orang di ruang sidang terdiam. Rama tampak gelisah. Laras mulai panik dan menunduk. Hakim memandangi kami satu persatu. Bukti-bukti akan kami pelajari. Sidang ditunda hingga minggu depan. Malam harinya, aku kembali ke kos. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku didatangi seorang tamu tak terduga. Mbak Rina, tetangga sebelah rumahku dulu, yang juga mantan rekan kerja Rama. Nara, aku minta maaf. Aku baru tahu semua yang terjadi. Aku pikir kamu cuma kabur ninggalin Rama, ternyata kamu korban. Aku juga punya rekaman waktu Rama ngomongin kamu di kantor. Katanya kamu itu kampungan dan cuma numpang hidup. Tanganku mengepal. Dia bilang, kamu itu wanita yang gak layak punya anak dari dia. Tapi aku tahu kamu orang baik. Makanya aku datang bawa ini. Mbak Rina menyerahkan flash disk. Isinya rekaman dan foto-foto waktu Rama jalan sama Laras. Bahkan saat kamu masih dirawat di rumah sakit, mereka udah pamer kemesraan. Air mataku menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena aku merasa didengar dan dihargai. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Malam itu aku tahu, aku tidak sendiri. Ada orang-orang yang diam-diam mendukungku. Aku tahu, aku tak boleh kalah. Aku harus menang. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anakku yang tak sempat melihat dunia. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti cari masalah, Nara. Kamu pikir siapa yang bakal percaya kampungan kayak kamu? Kalau kamu terus macam-macam, kamu akan lihat hidupmu makin hancur. Aku hanya membalas dengan satu kalimat. Kita lihat siapa yang akan hancur lebih dulu. Kini aku tak lagi takut. Karena aku telah berdiri di jalur yang benar. Dan, babak baru akan segera dimulai. Suasana rumah sakit itu masih membekas di hati dan pikiranku. Luka bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam di hati. Kata-kata Galang, perlakuan Livia, dan tekanan dari semua orang membuat aku merasa seperti manusia yang tak punya harga diri. Tapi hari itu juga aku sadar. Aku harus bangkit. Aku harus hidup bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri dan anakku kelak. Setelah aku pulang dari rumah sakit, aku memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan milik orang tua Galang. Dengan bantuan Mbak Ayu, teman lama dari kampung yang sekarang sudah sukses jadi pengusaha kuliner rumahan, aku mulai dari nol. Ia memberiku tempat tinggal sementara di rumah belakang miliknya, dan mulai mengajakku bergabung di usahanya. Aku tahu kamu bukan perempuan lemah, Rani. Kamu cuma butuh sedikit dukungan. Yuk, bangkit bareng-bareng, kata Mbak Ayu sambil menggenggam tanganku. Aku menangis. Tapi bukan lagi tangis kesedihan, tangis haru. Untuk pertama kalinya setelah semua itu, ada yang benar-benar tulus padaku. Hari demi hari aku belajar lagi. Dari cuci piring, bantu masak, promosi online, sampai akhirnya dipercaya untuk pegang cabang kecil usaha Mbak Ayu. Modal kepercayaan itu kubayar dengan kerja keras tanpa henti. Sementara itu, aku juga ikut kursus daring, belajar digital marketing dan pengelolaan bisnis kecil. Setiap malam, aku belajar sambil menangis. Bukan karena luka, tapi karena aku tahu, aku sedang mengobati diriku sendiri dengan bangkit. Beberapa bulan kemudian, usaha cabangku tumbuh cepat. Aku bahkan bisa mulai menyewa tempat sendiri. Rumah kecil, tapi hangat dan nyaman. Yang dulunya hanya sisa dari luka, kini menjadi pondasi awal kebangkitanku. Sementara itu, Galang dan Livia mulai tersebar di media sosial. Bukan karena kesuksesan, tapi karena drama mereka sendiri.
Bisnis Livia bangkrut karena skema penipuan. Galang dikeluarkan dari kantor karena dilaporkan selingkuh dan menggunakan uang kantor untuk liburan bersama Livia. Hidup mulai balas dendam untukku, tanpa aku harus menyentuh mereka. Sampai suatu hari, aku diminta menjadi pembicara di seminar UMKM lokal yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kota. Ternyata, ada salah satu sponsor besar yang tertarik dengan usahaku. Mereka ingin bantu mengembangkan bisnisku ke skala nasional lewat sistem waralaba. Aku tidak percaya. Tapi ini nyata. 1 tahun lalu, aku hampir kehilangan segalanya. Hari ini, aku jadi wanita mandiri, berdaya, dan dihormati. Dan yang paling menyentuh, aku dinyatakan hamil kembali oleh dokter. Air mataku mengalir deras. Tapi kali ini, penuh syukur. Beberapa minggu kemudian, di suatu sore saat aku baru selesai meeting, aku bertemu Galang di depan minimarket. Wajahnya lusuh, pakaiannya tak serapi dulu. Ia hanya menatapku seperti melihat hantu dari masa lalunya. "Rani, kamu udah berubah banget." Aku tersenyum kecil. "Orang yang kamu kira kampungan dan katrok ini ternyata bisa lebih maju dari kamu, ya?" Galang menunduk. Aku nyesel. Aku hanya menjawab pelan, "Penyesalanmu bukan urusanku. Aku sibuk membahagiakan anakku." Aku melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang dulu menghancurkanku, tapi kini jadi batu loncatan untuk kebangkitanku. Pagi itu, suasana ruang rapat di kantor pusat perusahaan internasional yang baru saja berdiri di Jakarta tampak mewah dan megah. Para direksi, kepala divisi, dan manajer berkumpul untuk menyambut investor utama yang baru saja diakuisisi oleh perusahaan besar dari luar negeri. Mereka berdiri rapi, menunggu sosok penting yang akan hadir. Termasuk di antaranya, Reza, yang kini sudah menjadi salah satu manajer karena bantuan dari kekasih barunya yang disebut-sebut punya koneksi kuat. Wajah Reza penuh percaya diri. Mengenakan jas hitam dan dasi abu-abu, dia berdiri tegak, melirik semua orang dengan angkuh. Investor utama itu wanita, katanya muda tapi punya jaringan besar di luar negeri, gumam salah satu staf wanita di belakangnya. Reza mendengus kecil. Paling juga sok-sokan kaya. Wanita sukses itu rata-rata cuma numpang nama. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka lebar. Semua kepala menoleh. Langkah kaki wanita elegan terdengar menyentuh lantai marmer mahal. Tubuh tinggi semampai dengan gaun formal putih gading, disertai coat panjang yang jatuh anggun. Sepasang high heels mewah mengiringi setiap langkahnya. Begitu wajah wanita itu terlihat jelas, seketika suasana ruangan terdiam. Mulut Reza terbuka. Mata membelalak. Wanita itu adalah Alia. Alia berdiri di depan ruangan dengan senyum tipis. Riasannya natural, rambut disanggul elegan. Dia tampak sangat berbeda dari sosok wanita, kampungan, yang dulu sering ia hina. "Selamat pagi semuanya. Saya Alia, perwakilan dari M Group Holdings, sekaligus investor utama yang baru mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan ini." Suara Alia begitu tenang, namun penuh karisma. Beberapa staf berbisik kagum. "Dia cantik banget ya. Nggak nyangka ternyata dia bos besar." Namun Reza seperti ingin lenyap di tempat. Ia memandang tak percaya. "Itu, nggak mungkin, Alia." Alia menatap Reza lurus. "Oh, saudara Reza, saya dengar banyak tentang Anda. Termasuk betapa hebatnya Anda naik jabatan belakangan ini." Nada bicara Alia terdengar datar, tapi tajam. Beberapa orang menangkap nada sindiran di balik senyumannya. Reza mencoba menyembunyikan keterkejutannya. "Kak, kamu serius?" Alia berjalan mendekatinya perlahan, lalu berhenti tepat di depannya. "Ya. Setelah kamu dan ibumu mengusirku, setelah kamu memaksa aku menggugurkan anak kita karena aku, kampungan, aku pergi ke luar negeri. Aku bangkit. Dan sekarang aku kembali." Reza menunduk. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena rasa takut dan malu yang bercampur jadi satu. Alia menatap semua orang di ruangan. "Mulai hari ini, saya akan turun langsung menangani internal perusahaan. Termasuk melakukan evaluasi besar-besaran pada karyawan yang tidak berintegritas, termasuk yang melakukan pelecehan terhadap sesama.
Suara Alia tegas. Aura kekuasaan benar-benar terpancar darinya. Setelah rapat selesai, Reza berusaha mendekatinya di lorong kantor. Alia, kumohon, aku salah, aku nggak tahu kamu seperti ini sekarang. Alia berbalik perlahan, memandang mantan suaminya yang kini tampak begitu kecil di matanya. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan, Reza? Bukan karena kamu menyakiti aku, tapi karena kamu menyia-nyiakan wanita yang benar-benar tulus mencintaimu, hanya demi wanita lain yang bahkan tidak peduli siapa kamu kalau tak ada uang dan jabatan. Reza tertunduk. Kamu tidak hanya kehilangan aku, Reza. Tapi kamu kehilangan anak kita, keluarga kita, dan sekarang, kamu kehilangan segalanya. Alia pun pergi meninggalkannya, berjalan dengan kepala tegak. Sementara itu, pelakor yang dulu sangat membanggakan kekayaan Alia, Vita, juga baru tahu bahwa bisnis yang ia kira bisa digerogoti ternyata milik wanita yang dia hina-hina. Ia dan Reza kini dalam posisi terancam, baik di kantor maupun secara finansial. Kehidupan mewah mereka pelan-pelan mulai retak. Namun bagi Alia, ini baru permulaan dari pembalasan elegannya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan drama, tapi dengan kesuksesan dan harga diri yang tak terbantahkan. Mentari pagi menembus jendela apartemen mewah tempat aku kini tinggal bersama ibu dan adik-adikku. Sudah hampir sebulan aku pergi dari rumah mantan suamiku, Aldi. Waktu terasa cepat, tapi setiap harinya aku pakai untuk menyusun strategi. Bukan untuk balas dendam yang kejam, tapi untuk menegakkan harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Pagi itu aku berdiri di depan cermin. Gaun kerja krem elegan melekat di tubuhku. Dandananku natural tapi anggun. Tak ada lagi perempuan kampungan dan polos seperti dulu. Aku kini tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Aruna Prima Cipta, perusahaan properti milik keluarga ibuku. Perusahaan ini diam-diam menjadi investor besar di proyek tempat Aldi bekerja, dan disitulah rencana besarku dimulai. Di sisi lain, Aldi dan kekasih gelapnya, Mira, tengah menikmati hasil dari kelicikan mereka. Setelah aku keluar dari rumah, Mira pindah ke sana. Rumah yang dulunya penuh kenangan, kini diisi orang-orang yang mengkhianatiku. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Aldi dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Tak hanya itu, rekeningnya dibekukan, asetnya diblokir, dan proyek besar yang dia banggakan dihentikan tiba-tiba. Apa-apaan ini? Proyek Green Villa dibatalkan? Kenapa investor utama menarik dana? Aldi melemparkan berkas ke meja. Wajahnya merah, penuh amarah. Aku sudah bilang, kamu harus cari koneksi. Jangan cuma andalkan proyek itu. Mira membentak, mulai frustasi karena pengeluaran mereka tetap besar sementara pemasukan lenyap. Aldi mencoba menghubungi atasannya, tapi tak ada jawaban. Ia bahkan tak tahu bahwa secara diam-diam, akulah yang memutus semua aliran dana itu. Aku menarik seluruh investasi keluarga dari proyek mereka. Dan kini, aku ingin bertemu langsung, bukan sekadar dari balik layar. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor pusat proyek Green Villa dengan rombongan pengacara, sekretaris, dan asisten pribadi. Semuanya menghormat dan menyambutku. Di ruang rapat, para direksi sudah berkumpul, termasuk Aldi yang belum tahu kalau aku yang akan memimpin pertemuan. Saat aku masuk, semua terdiam. Langkah kakiku mantap. Gaun blazer putih dengan celana panjang, high heels berkilau, dan tas branded di tangan. Aku duduk di kursi utama. Aldi memandangiku dengan tatapan kaget dan bingung. "Aara, kamu ngapain di sini?" ucap Aldi gugup, berdiri dari kursinya. Aku menatapnya datar. "Kenalkan, saya Aralina Putri Anindya, Direktur Eksekutif dari PT Aruna Prima Cipta, pemegang saham terbesar dalam proyek ini." Semua langsung terdiam. Aldi terbelalak. "Kamu bohong, kamu kan cuma perempuan desa yang tinggal sama nenekmu." Aku tersenyum kecil. "Kamu tidak pernah mau tahu siapa aku sebenarnya, karena kamu terlalu sibuk mempermalukanku. Kamu anggap aku kampungan, katrok, gak layak jadi ibu anakmu. Tapi kamu bahkan tak tahu latar belakang istrimu sendiri." Aku gak percaya." Aldi duduk lemas. Mira yang tiba-tiba datang dan melihatku, langsung syok. "Itu kan, Ara,
Kok bisa dia di sini? Dia pemilik perusahaan ini, bodoh, sahut salah satu staf yang berdiri di pintu. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata lantang. Saya datang bukan hanya untuk menghentikan proyek ini, tapi juga membersihkan nama saya dari semua fitnah dan penghinaan yang selama ini kalian lemparkan. Mulai hari ini, semua hubungan kerjasama dengan saudara Aldi dan pihak terkait akan diputus. Ara, kamu nggak bisa lakukan ini. Aku butuh proyek ini. Aldi berdiri panik. Aku menatapnya tajam. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Mira maju dan mencengkram tanganku. Kamu puas, ya? Lihat kami menderita. Kamu perempuan licik. Aku menarik tanganku dan menatap Mira dingin. Aku hanya membela diriku. Tidak seperti kamu yang menghancurkan rumah tangga orang lain, lalu merayakannya. Kalian pikir karma tak akan datang? Aku cuma mempercepat prosesnya. Kabar kehancuran Aldi dan Mira menyebar. Rumah mewah yang dulu aku tinggali disita karena kreditnya tak lagi dibayar. Mobil dijual, tabungan ludes, dan yang paling menyakitkan, Mira meninggalkan Aldi karena tak tahan hidup susah. Beberapa minggu kemudian, Aldi mendatangiku. Wajahnya lusuh. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Dia berdiri di lobi kantorku sambil membawa sekotak kecil. Ara, aku mohon. Maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu bodoh, terlalu jahat. Aku hanya ingin melihat anak kita. Boleh? Aku memandangnya tanpa ekspresi. Lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, anak ini tidak butuh ayah yang pernah menyuruh ibunya menggugurkan dia. Aku tak akan pernah melupakan itu, Aldi. Dan anak ini tidak butuh seseorang yang mempermalukan ibunya karena dia kampungan. Aku berjalan meninggalkannya sambil memegang perutku yang kini mulai membesar. Di dalam mobil, aku meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Semua sudah tuntas. Luka itu memang tak akan hilang, tapi aku berhasil berdiri. Aku berhasil membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa diinjak seenaknya. Kini aku tinggal menunggu waktu untuk menyambut kehadiran bayi kecilku. Anak yang dulu nyaris tak mendapat kesempatan hidup, kini tumbuh sehat dalam rahimku. Dan dia akan tumbuh bersama cinta, tanpa luka masa lalu yang mengikutinya. Hari itu adalah hari paling bersejarah dalam hidupku. Setelah bertahun-tahun dilecehkan, dihina, dikhianati, dan bahkan dipaksa kehilangan janin buah hatiku sendiri, aku berdiri hari ini sebagai wanita yang berbeda. Aku bukan lagi Desi yang dulu, yang ditertawakan karena dibilang kampungan, katrok, dan gak pantas jadi istri manajer. Aku kini pemilik perusahaan besar, wanita sukses yang punya segalanya, dan hari ini, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Acara peresmian proyek baru perusahaanku berlangsung mewah di Hotel Bintang 5. Para pengusaha ternama hadir, media pun datang meliput. Aku mengenakan gaun formal berwarna merah marun yang elegan, dengan rambut disanggul rapi dan sepatu hak tinggi berwarna senada. Aura kepercayaan diriku terpancar begitu kuat, hingga membuat semua orang memandangku dengan takjub. Tak jauh dari situ, di barisan tamu umum, tampak Dion berdiri bersama wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, Citra. Wajah mereka memucat saat menyadari bahwa wanita yang akan meresmikan acara ini adalah aku. Apa itu? Desi? Gumam Dion lirih, seolah tak percaya pada matanya sendiri. Citra yang kini jauh dari penampilan mewah, hanya mengenakan dress lusuh dan make-up yang luntur karena tangisannya, gemetar melihatku melangkah ke atas podium dengan percaya diri. Tak ada senyuman di wajahku untuk mereka. Yang ada hanyalah ketegasan. Selamat datang di peluncuran proyek besar kami. Saya Desi Anindya, CEO dan pemilik utama dari PT Sinar Karya Global, ucapku lantang. Tepuk tangan bergemuruh. Namun Dion dan Citra tidak bersuara sedikitpun. Mulut mereka terbuka, namun tak mampu berkata apa-apa. Setelah acara selesai, beberapa media meminta wawancara. Aku menjawab dengan sopan dan profesional. Namun begitu rombongan wartawan selesai, Dion justru berusaha mendekatiku dengan mata berkaca-kaca. Desi, maafkan aku nggak tahu kamu selama ini. Aku menatapnya tajam. Kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah mau tahu. Yang kamu lihat cuma penampilanku, bukan hatiku.
Kamu lebih pilih wanita yang bisa tampil gaya, tapi ternyata meninggalkanmu waktu kamu jatuh. Citra memelas di samping Dion. Ia bahkan sempat berlutut di hadapanku. Aku minta maaf. Aku salah, tolong bantu kami. Desi, aku tahu kamu berhati baik. Aku menatap mereka tanpa emosi. Tidak ada sisa luka atau air mata. Semua sudah kubuang jauh. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Aku bukan Tuhan yang wajib mengampuni kalian. Aku hanya wanita yang kalian hancurkan, tapi berhasil bangkit dan lebih hebat dari kalian berdua. Beberapa hari kemudian, berita tentang keberhasilanku tersebar luas. Banyak yang kagum pada kisah perjalananku. Tak sedikit yang ingin mengundangku menjadi pembicara di acara motivasi. Aku menerima undangan dari sebuah stasiun TV untuk hadir dalam program inspiratif wanita tangguh. Di sana, aku menceritakan seluruh perjuanganku. Mulai dari awal menikah dengan Dion, dipaksa menggugurkan kandungan, dihina kampungan, hingga akhirnya membangun bisnis sendiri dari nol. Di akhir acara, aku berkata, untuk kalian para wanita di luar sana, yang sedang disakiti, dihina, dianggap tak punya nilai. Percayalah, kamu punya kekuatan besar di dalam dirimu. Jangan biarkan omongan orang meruntuhkan harga dirimu. Berdirilah, dan bangkit. Karena tak ada yang bisa menjatuhkan wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Bahkan beberapa penonton wanita menangis mendengar ceritaku. Di tempat lain, Dion dan Citra justru hidup penuh kesulitan. Rumah kontrakan mereka bocor di mana-mana, usaha kecil yang mereka buka bangkrut karena utang menumpuk. Teman-teman yang dulu mendukung mereka kini menjauh, tak ada yang mau membantu. Ironisnya, Dion sempat mencoba melamar kerja di salah satu anak perusahaan milikku. Tapi begitu HR melihat namanya dan profilnya, lamaran itu langsung ditolak. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin mereka belajar bahwa hidup bukan tentang merendahkan orang lain. Kini aku hidup damai. Di sebuah rumah mewah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku sendiri, aku duduk menikmati sore sambil membaca buku. Di sampingku, seorang pria baik hati yang kini menjadi pasangan baruku, pria yang mencintaiku bukan karena penampilanku, tapi karena jiwaku. Dan ya, aku kembali diberi kepercayaan mengandung. Janin yang tumbuh sehat di rahimku ini